Selamat pagi. Ini teman-teman semua. Eh, ini saya akan menambahkan sedikit ini ya terkait caranya perhitungan ESA, karena mungkin ada sedikit miskomunikasi. Eh, Tadinya saya mengharapkan ini diajarkan oleh dosen pengasuh, cuma kebetulan mungkin eh, Bu Narisnya juga lagi ada ada kegiatan di luar negeri, jadi mungkin materi ini belum sempat diajarkan, dan juga saya pun juga uh, tidak mengajarkan kepada adik-adik semua. Jadi ini saya tambahkan sedikit materi ya terkait caranya menghitung ESA. Jadi ini saya ambil contoh untuk data itu adalah data adalah sebuah karya tulis itu yang ditulis oleh seorang mahasiswa di Jogja. Jadi karya tulis ini membahas tentang bagaimana perbandingan jika suatu data itu ditulis dengan menggunakan metode manual desain perkerasan jalan tahun 2013, dan bagaimana jika misalnya dia dihitung dengan menggunakan metode analisa komponen, apakah hasilnya akan sama atau tidak. Tapi mungkin untuk video ini saya cut sampai di perhitungan ESA ini untuk biar adik-adik paham saja, karena memang kuncinya dalam manual perkerasan dalam metode manual desain perkerasan jalan tahun 2013 yang akhirnya direvisi tahun 2017, itu murni data yang dipakai hanya perhitungan ESA. Jadi sampai kita menghitung ESA, setelah itu kita tinggal memilih tabel perkerasan mana yang mau kita pakai gitu ya. Jadi berdasarkan data yang ada, yang pertama dia diminta untuk merencanakan tebal lapis perkerasan baru. Oke, ini satu. Nah, dengan umur rencana yaitu 20 tahun. Nah, berikutnya yang ketiga, lokasi jalannya itu adalah ruas jalan Baron Tepus, ya, kota Yogyakarta. Nah, ini step awal yang harus diketahui. Satu, dua, tiga. Ini step awal yang harus diketahui. Jadi kita harus tahu dulu kita mau buat apa. Nah, yang dibuat itu adalah lapis perkerasan jalan baru, perencanaan. Umur rencananya berapa? Umur rencananya 20 tahun. Setelah itu lokasinya di mana? Lokasinya adalah kota Yogyakarta, pada ruas jalan Baron Tepus, Pelanjan sampai Tepus, gitu ya. Step berikutnya itu adalah data LHR. Nah, jika kita merujuk kepada manual desain perkerasan jalan tahun 2013, ya, di sini kalau adik-adik buka di manual desain perkerasan jalan, cari halaman 41. Ini topiknya adalah lalu lintas. Jadi ketika kita mengacu ke manual ini, jadi dijelaskan bahwa elemen utama beban lalu lintas itu adalah, yang pertama itu adalah beban gandar kendaraan komersial. Yang kedua adalah volume lalu lintas yang dinyatakan dalam beban sumbu standar. Jadi elemennya itu beban gandarnya itu yang pertama,
Yang kedua itu adalah volumenya, itu ya. Terus datanya itu diperoleh dari mana? Yang clue-nya itu adalah survei lalu lintas dengan durasi minimal 7 kali 24 jam. Ini clue-nya ya. Setelah itu bisa juga hasil-hasil survei lalu lintas sebelumnya. Yang berikutnya adalah nilai perkiraan dari butir 410 dengan ini khusus untuk lalu lintas rendah ya. Oke ya. Jadi di sini di dalam soal ini dia mendapatkan data dari hasil survei. Ini. Jadi hasil survei data dari data sebelumnya. Jadi ini sudah ada data, dia sudah dapat data mungkin dari PU Bina Marga. Bahwa lalu lintas harian kendaraan untuk kendaraan kendaraan jenis mobil penumpang itu adalah sebanyak 194 kendaraan. Terus minibus oplet dan lain-lain itu adalah 139 kendaraan. Mikrotruk, mobil hantaran dan lain-lain itu adalah 93 kendaraan. Truk 2 sumbu 4 roda itu sebanyak 101 kendaraan. Ya. Lalu setelah mendapatkan data ini, tahap awal ini akan diapakan? Jadi yang pertama itu adalah kita menghitung nilai R, nilai faktor pengali pertumbuhan lalu lintas. Nah, ini rumusnya seperti ini. R sama dengan 1 plus tingkat pertumbuhan tahunan pangkat umur rencana kita tuh tadi 20 tahun dikurangi 1 dibagi tingkat pertumbuhan tahunan. Oke ya. Berikutnya pertanyaannya ini didapat dari mana? Nah, tingkat pertumbuhan tahunan ini didapat dari mana? Secara sederhana kita bisa mengambil dari manual desain perkerasan jalan tahun 2013. Ini teknik yang paling sederhana gitu ya. Dan sebenarnya bagian ini yang paling sulit. Menentukan faktor laju pertumbuhan lalu lintas ini yang paling kompleks sebenarnya dari perhitungan ini. Jadi jika kita ingin mengambil cara yang paling mudah itu adalah dengan melihat tabel 4.1 pada manual perkerasan jalan tahun 2013. Jadi itu dia di halaman 42. Ini halaman 42. Jadi ini ada tabel 41 itu adalah faktor pertumbuhan lalu lintas I dalam persen. Oke ya. Jadi nilainya berapa? Nilainya itu dibagi menjadi 3 zona. Ini zona 1, ini zona 2, ini zona 3. Setelah itu dibagi menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian juga. Ada arteri dan perkotaan, ada jalan rural, korektor rural, dan jalan desa. Oke ya. Jadi ini ada 3 jalan nih, 3 area dan 3 jalan. Jadi caranya memakai seperti apa? Nah, contoh ini kita mengambil soal tadi itu posisinya itu adalah di Yogyakarta. Jalannya itu adalah jalan rural. Jadi
nilai yang kita ambil itu adalah ini. Ini Yogyakarta kan karena terletak di Pulau Jawa, kita ambil kolom yang ini. Setelah itu karena dia berada pada jalan rural, kita ambil ini. Jadi nilai I yang dipakai itu bisa ini. Nah, tapi dalam soal ini, dalam contoh soal ini, itu eh, ternyata PU sudah punya data. Jadi datanya ternyata tingkat pertumbuhan tahunannya itu 7,18% setiap tahun. Ini data. Nah, data ini didapat dari mana? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada perkuliahan yang sebelum-sebelumnya, bahwa memang ini yang paling sulit sebenarnya. Menentukan ini tuh yang paling sulit. Menentukan nilai ini yang paling sulit. Ini saya pernah memberikan materi itu kepada adik-adik semua. Hmm, saya lihatkan lagi. Nih, di sini saya ingat ini. Bagaimana kalau misalnya dia pada saat awal kondisinya seperti ini? Nah, gimana cara menghitungnya kendaraannya tidak ada? Nah, mereka menghitung dengan melibatkan banyak aspek. Jadi teorinya ya kita ambil sederhananya kita ambil di dalam tabel ini. Ini praktisnya begini. Tetapi realitanya bahwa nilai I, nilai ini itu tergantung dari yang pertama perkembangan dari suatu daerah, yang kedua bertambahnya kesejahteraan masyarakat, terus yang ketiga adalah naiknya kemampuan membeli kendaraan, yang keempat adalah jumlah penduduk, yang kelima adalah pertumbuhan penduduk, yang keenam adalah transportasi publik di sana banyak atau tidak, yang berikutnya adalah aksesibilitas wilayah, terus yang berikutnya adalah topografi. Nah, komparasi dari seluruh perhitungan ini itu nanti akan dijabarkan dengan nilai I. Nah, ini susah makanya. Ini yang rumit di sini. Ini rumit. Kalau kita mau menghitung secara detail, ini rumit sekali. Gitu ya. Tapi untuk sederhana dan untuk contoh soal, eh, kita bisa pakai ini, pakai eh, tabel 4.1 itu sumbernya itu di Manual Perkerasan Jalan Indonesia tahun 2013 halaman 42. Kita bisa memilih nih. Tinggal kita mencocokkan lokasinya di mana, jalannya jenis apa gitu ya. Oke. Nah, kebetulan di dalam contoh soal ini sudah di sudah dihitung oleh uh, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Yogyakarta bahwa tingkat pertumbuhan itu adalah 7,18%. Nah, oke ya. Jadi nilai ini yang nanti kita masukkan ke dalam rumus R ini. Rumus R ini. Jadi R sama dengan 1 plus ini karena persentase 0,0718 dipangkat 20 ini adalah umur rencana dikurangi 1 dibagi I lagi 0,718. 0,00718. Oke ya. Nah, ini jika tingkat pertumbuhan tahunannya itu sama. Dalam 20 tahun, setiap tahunnya dia akan bertumbuh 7,18%. Itu ya. Bagaimana jika berbeda?
misalnya nih, kita punya umur rencana juga tetap 20 tahun gitu ya. 20 tahun, misalnya tahun pertama sampai tahun kelima itu 4%. Tahun ke-6 sampai tahun ke-15 naik menjadi 6%. Nah, tahun ke-15 sampai tahun ke-20 dia naik menjadi 8%. Nah, bagaimana caranya? Nah, di dalam manual desain perkerasan jalan tahun 2013 itu juga sudah dijelaskan bahwa jika misalnya terdapat perbedaan laju pertumbuhan tahunan, nah ini bisa seperti ini rumusannya. Jadi ini kita bisa membuat seperti ini. Satu bagian awal adalah ini, ya. Satu bagian awal ini adalah ini tahun sorry. Ini satu bagian awal itu adalah ini. Oke. Sorry. Salah. Ini satu bagian awal itu adalah ini. Bagian berikutnya adalah ini. Ini apa? Nah, misalnya kalau yang tadi kita mendapat data bahwa tahun pertama sampai tahun kelima adalah 4%. Nah, ini adalah I yang 5%. Nah, ini umur rencana 1, ini adalah 5 tahun. Nah, ini juga sama 5%. Gitu ya. Berikutnya gitu. Ini bisa dilihat dari notasi-notasi ini. Jadi nanti kita tinggal menambahkan kalau misalnya ada perbedaan umur rencana dalam beberapa tahun itu kita bisa membuat formulasi seperti ini. Gitu ya. Karena di sini sudah didapat 7,18%. Jadi kita tinggal memasukkan angka tersebut ke dalam nilai R. Nah, didapat nilainya itu adalah 20,137 nilainya. Jadi nilai R untuk tingkat pertumbuhan tahunan 7,18% dengan umur rencana 20 tahun itu kurang lebih nilainya adalah 20,137. Gitu ya. Berikutnya kita akan menentukan faktor distribusi lajur. Ya. Step berikutnya kita menentukan faktor distribusi lajur. Nah, penentuan nilai dari faktor distribusi lajur dapat menggunakan tabel 34 dalam manual perkerasan jalan 2013 itu ya. Jadi nilai ini bisa kita dapat dari tabel ini, tabel distribusi lajur. Kita kembali lagi ke manual desainnya. Ini penentuan nilai dari faktor distribusi lajur dapat menggunakan tabel 3.4 ya. Kita lihat di sini faktor distribusi lajur. Itu ya.
Jadi kita mengambil faktor distribusinya itu berdasarkan adalah berapa jumlah lajur dalam setiap arah. Itu ada berapa jumlah lajurnya. Misalnya kita punya jalan selebar ini. Nah, kalau di jalan itu markanya, kalau marka tengahnya itu kuning. Kita punya jalan seperti ini. Nah, jalan ini ternyata dua arah. Jalan ini dua arah. Ada arah misalnya ini menuju ke kemana tadi ya, ke Tepus, yang satunya menuju ke Paplanjan gitu ya. Nah, ada dua arah. Di masing-masing arah ini ternyata dia mempunyai dua lajur. Nah, dua lajur itu, satu lajur itu biasanya untuk satu kendaraan. Nah, jadi dalam satu arah ini, dalam satu arah ini ternyata bisa dilewati oleh dua kendaraan, dua lajur lah, gitu ya. Maka nilai yang kita pakai itu adalah ini. Ini. Ini yang kita pakai adalah ini. Jadi ketika ini dalam satu arah itu ada dua lajur, kita pakai nilainya ini. Jadi jumlah lajur dalam setiap arah ini 2, berarti kita pakai 80. Nah, 80 ini kan dalam persen. Dalam persen berarti sama dengan 0,8%. Sama dengan nilainya 0,8. Nah, jadi 80 per 100 kan, 0,8 gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jalannya juga sama seperti ini, terus ada markanya, tapi ternyata dia satu jalur, dia satu arah. Ini jalannya ini cuma untuk satu arah. Nah, jadi kita lihat lagi, ini dalam jalan ini ada berapa lajur? Dua ternyata. Ya tetap juga kita pakai ini. Gitu ya. Jadi faktor distribusi lajurnya itu adalah 0,8. Kalau misalnya dia cuma satu, berarti ya 1. Kalau dia misalnya ada 4, berarti 0,5. Gitu ya. Kita kembali lagi ke contoh soal. Nah, di sini karena dia menggunakan dalam satu jalurnya itu ada dua lajur, dan itu untuk satu arah, makanya dia memakai nilai sebesar 80%, berarti 0,8 gitu ya. Lalu selanjutnya apa yang akan kita hitung? Nah, kita akan menghitung nilai CESA. Nah, kita menghitung nilai CESA. Nilai CESA itu sama dengan ESA dikali 365 dikali R. Gitu ya. Jadi CESA itu sama dengan ESA dikali 365 dikali R.
Berikutnya berarti kita harus menghitung ESA lagi. Nih, ESA itu rumusnya itu adalah beban pada sumbu atau kelompok sumbu dibagi beban standar untuk sumbu atau pada kelompok sumbu, nah, dipangkatkan 4 ya. Sekarang kita mau menghitung nilai beban sumbu atau kelompok sumbunya itu nilainya berapa. Jadi ESA ini adalah ini lintas sumbu ekuivalen. Jadi sebelum kita menghitung CESA, R kan sudah kita dapat, sudah kita hitung. Nah itu ESA-nya belum ada. Nah sekarang kita menghitung ESA-nya. ESA-nya itu adalah pembagian antara beban pada kelompok sumbu dibagi dengan beban standar untuk sumbu atau kelompok sumbu dipangkatkan dengan 4. Contohnya seperti ini. Yang dipakai sebagai contoh perhitungan ini adalah kendaraan ringan 2 ton dengan konfigurasi gandar 1:1 ya. Nah, kendaraan ringan 2 ton ini klasifikasinya apa saja, jenis-jenisnya apa saja yang masuk. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini. Kita bisa pakai tabel 4.4.5 nilai PDP untuk masing-masing kendaraan niaga. Jadi konfigurasinya sumbu adalah 1,1. Ini konfigurasi sumbu itu adalah 1,1 gitu ya. Terus kelompok sumbunya 2. Jadi dia ada 2 sumbu. Sumbu itu adalah misalnya ini ada mobil. Ternyata dia tuh rodanya tuh di 2 tempat. Nah ini berarti 2 sumbu. Bisa jadi ternyata rodanya itu ada 3 tempat. Ada lagi satu di sini. Ini adalah 3 sumbu, gitu ya. Jadi bisa juga seperti ini. Trailer. Satu sumbu. Ternyata dia ada lagi. Ini berarti 3 sumbu kalau seperti ini. Kalau misalnya dia seperti ini, jadi 4 sumbu gitu ya. Oke, sumbu yang dimaksud itu seperti ini. Jadi di sini karena kita memakai kendaraan 2 ton dengan konfigurasi sumbu 1:1 itu kelompok sumbunya 1 di depan, 1 di belakang gitu ya. 1.1 itu adalah 1 di depan, 1 di belakang. Ini kalau 1:2 adalah 1 di depan, 2 di belakang gitu ya. Jadi kita memakai distribusi tipikalnya itu adalah 51,7%. Kita bulatkan jadi
50% untuk sumbu depan dan sumbu belakang, itu ya. Jadi kecuali ini sepeda motor, semua kendaraan bermotor kecuali sepeda motor ini 74,3. Jadi totalnya kan 100. Kalau misalnya 74,3 berarti depannya 30, belakangnya 70 gitu ya. Kalau ini kita pakai kendaraan bermotor, yang lainnya itu 51,7. Kalau angkanya kita pakainya 50%. Dari mana kita tahu ini bahwa ini kok sedan, angkot, pickup, station wagon kita masuknya ke beban 2 ton? Bisa aja di cross check ya. Kita cross check ya. Berat mobil, misalnya mobil penumpang tuh mobil Innova lah, Innova Reborn gitu ya. Contoh nih, angka yang tersebar sekarang Kijang Innova Reborn bobotnya tergantung varian di rentang 1690 sampai 1860 kg. Nah, inilah ini masuk ke nilai 2 ton itu gitu ya. Ini ya, dengan 2 ton konfigurasi sahabat ganda 1 ketika kita membawa ke tabel ini itu 2 ton itu klasifikasinya ini sedan, angkot, pickup, station wagon gitu ya. Jadi dia tidak di sini tidak dicantumkan bobotnya, tapi kita bisa mengklasifikasikan kurang lebih dari beratnya. Nah, yang di sini kita ambil apa? Nilai distribusi tipikalnya, gitu ya. Nih, nilainya adalah 50%. Gitu ya. Setelah itu kita hitung nilai SA4-nya. Nilai SA4-nya itu didapat dari ini, beban pada sumbu dan kelompok sumbu dibagi dengan beban standar untuk sumbu atau kelompok sumbu itu dipangkatkan 4. Nah, di sini didapat ini untuk sumbu depan itu adalah 2 kali 50% dibagi 8,16 ditambah sumbu belakang 2 kali 50% dibagi 8,16 4, karena kita kan di sini memakai 2 sumbu gitu ya. Nah, nilainya itu didapat itu adalah senilai 0,048. Itu ya. Setelah itu kita menghitung nilai SA-nya. Kita menghitung nilai SA. SA caranya menghitung seperti apa? Adalah lintas harian rata-rata tahunan untuk jenis kendaraan tertentu dikali dengan SA4 dikalikan dengan distribusi lajur ya. Jadi kita harus membagi untuk masing-masing kendaraan. Jadi LHR-nya itu kendaraan itu berapa dikalikan dengan SA4-nya berapa dikalikan dengan distribusi lajurnya berapa. Kayak ini perlu Excel. Kita harus membuat dalam tabulasi Excel gitu ya. Ini kita ambil satu contoh aja, satu contoh untuk jenis kendaraan dengan beban 2 ton gitu ya. Jadi nanti silakan yang lainnya bisa dibuat dalam Excel contohnya. Jadi untuk jenis kendaraan 2 ton itu LHR-nya berapa dari data. Nah, dari data mobil penumpang itu adalah 194 kendaraan rata-rata harian tahunannya gitu ya. Nah, jadi nilainya itu rumusnya itu adalah LHR dikalikan
nilai SA4 tadi 0,048 dikalikan 80%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,075781. Nah, oke ya. Nilai SA-nya sama dengan itu. Setelah itu kita menghitung CESA-nya. Jadi CESA itu nilainya berapa? CESA itu rumusnya itu adalah SA dikalikan 365 dikalikan R. R kita sudah dapat nilainya ini tadi. Ini ya, nilai R ya. 20,137 gitu ya. Nilai R-nya adalah 20,137. Setelah itu SA-nya nilainya berapa? Nih. Di sini sudah ada nih. Ini nilai SA. Gitu ya. Jadi 0,075781 dikali 365 dikali 20,137 didapat CESA 4 nya itu adalah 558387. Nah, hal ini nanti diulangi. Ini kan baru satu jenis kendaraan ini kan. Untuk satu jenis kendaraan ini nanti diulangi untuk kelompok kendaraan yang lainnya gitu ya. Baru nanti setelah itu dikumulatif. Nah, jadi mungkin ini saja materi tambahan ya, biar adik-adik itu tidak kebingungan. Saya juga mohon maaf, ini ada sedikit miskomunikasi. Kebetulan kami juga baru berkolaborasi, jadi sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan video ini adik-adik bisa sedikit mengerti lah terkait bagaimana caranya menghitung nilai CESA. Oke, terima kasih. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.